akan bicara ini sebetulnya hal yang penting ya kalau kita lihat ya. Oh. Dari nubuat ke inkarnasi, yaitu kita bicarakan mengenai pesan-pesan dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya, sampai penggenapannya dalam Yohanes. Nah, hari ini, malam ini kita akan melihat bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah dikumpulkan oleh Tuhan menjadi suatu kesatuan di mana penggenapan daripada perjanjian lama itu terjadi. Dan ini salah satu yang malam hari ini kita akan bicarakan adalah salah satu pesan teologis yang begitu penting dan begitu mendalam di dalam sejarah keselamatan sampai inkarnasi Yesus sendiri menjadi manusia, ya. Nah, jadi kita itu selalu mencari apa sih pesan-pesan yang ada dalam perjanjian lama yang sudah bisa digenapi oleh perjanjian baru. Dan tentunya Tuhan Yesus ada di perjanjian lama itu. Bukan berarti kalau dia tidak disebut Yesus di dalam perjanjian lama, bukan berarti elemen daripada Tuhan Yesus tidak ada. Tapi justru kita akan melihat bagaimana penggenapan yang sudah terjadi dan nubuat-nubuat yang terjadi dalam perjanjian lama justru akan bisa ditranslasikan dalam keadaan sehari-hari dari perjanjian baru yang kita baca, Injil-Injil maupun surat-surat yang lain dari surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sepintas lalu kita melihat di Genesis atau Kejadian 22, pada waktu Abraham diminta untuk menyembelih, tadinya menyembelih Iskak ya, anaknya ya. Nah, akhirnya Tuhan pun malaikat bilang, tidak perlu, engkau sudah menunjukkan bahwa engkau benar-benar bertakwa dan engkau mematuhi apa yang Allah maui, Yahweh maui. Sehingga sebagai gantinya, Abraham diminta untuk mempersembahkan domba kepada Yahweh, kepada Allah Bapa di surga, ya, sebagai pengganti daripada yang tadinya Iskak itu, ya. Nah, di dalam Exodus 12 juga waktu itu malaikat Tuhan mengatakan bahwa, hati-hati ya orang-orang Israel, aku akan menghilangkan semua orang-orang Mesir, tapi kalian harus mempersembahkan anak domba Allah. Anak domba sebagai tanda bahwa kalian adalah mempunyai anak-anak yang pilihan karena anak-anak kalian bangsa Israel, sehingga setiap keluarga akan harus mempersembahkan anak domba. Nah, tema-tema anak domba ini yang dibawa sampai ke Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang terbesar di mana dia bisa bernubuat. Dia hidup di zaman kerajaan Yehuda dan dia bahkan bernubuat bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel dari kerajaan Yehuda akan runtuh karena di sana ada bangsa Asyur dan hati-hati karena kalian moralnya bejat. Juga raja-rajanya juga tidak mempunyai kepemimpinan yang baik sehingga dia akan harus dihancurkan oleh bangsa Asyur. Itu adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya. Dan di 53 dikatakan bahwa akan datang seorang Mesaya, walaupun kerajaan Yehuda ini akan dihancurkan, tapi seorang penyelamat, seorang Mesaya, seorang pengantara akan datang, di mana dia akan dianiaya, ya. Eh, Kemudian dia akan membiarkan dirinya dianiaya. Dia mau untuk voluntary untuk dianiaya, ditindas ya. Bahkan setelah ditindas dia akan diam saja. Dia tidak akan membantah, dia tidak akan melawan ya. Seperti juga anak domba yang tidak bisa melawan, yang tidak bisa membantah apapun yang akan dilakukan oleh orang kepadanya. Waktu dia dibawa ke pembantaian. Nah, itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya 53 ya, sampai kita melihat eh, pada waktu Yesus dilahirkan dan di situ dituliskan di Injil Yohanes, terutama Yohanes 29 sampai 34 dikatakan, itu loh Yohanes Pembaptis juga melihat itu, lihatlah Yesus itu loh yang menjadi anak domba Allah yang harus dikorbankan. Dan walaupun dikorbankan, dia tidak akan melawan, dia tidak akan membuka mulutnya, dia tidak akan melakukan hal-hal sehingga dia menunjukkan ini saya adalah anak Allah, saya adalah utusan Bapa di surga, sehingga dia membiarkan dirinya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Nah, ini adalah tema-tema yang akan kita bawa pada malam hari ini, di mana ada kejadian di Perjanjian Lama dan digenapi di Perjanjian Baru. Dan ini seperti yang kita diskusikan, fungsi teologisnya adalah besar sekali, ya. Nah, konteksnya bagaimana Yesaya ini? Yesaya ini adalah eh, kembali lagi kita bicarakan nabi yang besar yang pada waktu itu bangsa Asyur akan menyerang Yehuda dan membawa semua orang-orang Israel ke pengasingan, ke daerah Babel, ya.
Sehingga kalau di dalam Yesaya ini ada banyak sekali tulisan di mana bangsa Israel tuh akan harus menyembah Allah yang tadinya mereka tidak melakukan, dan mereka akan bahkan akan melawan Allah karena memang mereka itu bangsa yang tidak turut, dan mereka itu sangat banyak sekali yang melawan kehendak Allah sendiri. Sehingga di dalam salah satu Yesaya itu dikatakan ada rintihan-rintihan dari Yesaya sendiri sebagai nabi yang bisa bernubuat dan dia mendapatkan Roh Kudus bahwa kejatuhan Israel itu akan terjadi. Sehingga dia mempunyai visi dan dia mempunyai misi untuk memulihkan bangsa Israel. Dan lewat apa? Yaitu lewat Mesias ini. Ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana Mesias ini, Yesaya sebagai hamba Tuhan, yang harus bernubuat, dia sendiri bukan Mesias, tapi dia bisa bernubuat, dan dia dipakai oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya untuk memperingatkan bangsa Israel, yaitu kerajaan Yehuda, agar mereka bertakwa dan mereka bisa, maaf ini bisa dimatiin nggak ya? Sehingga bisa bertakwa pada Tuhan. Sehingga di dalam kitab Yesaya ada banyak sekali nyanyian-nyanyian ya. Dikatakan bahwa tulisan-tulisan Yesaya itu dianggap sebagai nyanyian. Pertama yang Yesaya 42 itu dianggap sebagai nyanyian yang pertama, yang mengenalkan pribadi yang pertama, yang membawa kepribadian keadilan tanpa kekerasan. Dan itu dilanjutkan dengan Yesaya yang kedua di dalam Yesaya 49. Di sini ditunjukkan bahwa identitas hamba, yaitu Mesias tadi, dipertegas dan kemudian dia akan dipanggil untuk menjalankan misinya dalam keselamatan. Nah, ini mungkin agak absurd. Tapi kalau kita lihat berikutnya, akan kita lihat ya. Yesaya 42, 1-9. Kita tidak akan baca semua, tapi saya sudah memberikan ringkasan yang merah-merah ini. Di Yesaya 4:21 dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Ia sendiri tak akan menjadi pudar. Ya. Terus kemudian teruskan ya. Kelima dikatakan, beginilah firman Allah Tuhan Yahweh yang menciptakan langit dan membentakannya, yang menghamparkannya bumi dan segala tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, ini dikatakan di dalam nubuat ini bahwa ada hamba Tuhan yang akan datang. Ini yang disebut sebagai nyanyian pertama. Di mana hamba Tuhan sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, Abad Yahweh. Dipersiapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Bukan lewat ya nabi-nabi yang lain atau lewat raja-raja. Mereka sudah dipilih lewat nabi-nabi, dan Yesaya adalah salah satunya. Dan di mana dikatakan bahwa hambaku yang kupegang, dipegang, didatangkan oleh Allah Bapa di surga ini, Yahweh, Elohim. Dia orang yang dipilih, yaitu yang nanti akan melahirkan sebagai Yesus. Karena dia telah ditaruh roh di atasnya. Supaya dia bisa menyatakan hukum. Dia sudah menyatakan perintah kepada bangsa-bangsa. Dan ini jelas dituliskan dalam kitab Yesaya, di mana eh, kita tidak bisa menyangkalnya bahwa memang nyanyian yang pertama dikatakan ini sudah terkandung sifat-sifat Tuhan Yesus sendiri yang akan dikeluarkan dan dilahirkan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dikatakan, Tuhan katakan
bahwa dia akan menjadi terang untuk semua bangsa. Dia tidak dituliskan bangsa Israel saja. Bangsa even pada waktu Yehuda mau diserang oleh bangsa Asyur. Dan Yesaya hidup pada waktu itu untuk memperingatkan orang Israel. Yesaya sudah bernubuat, dia sudah melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga, Yahweh Elohim, dan akan datang sebagai Yesus Kristus, itu akan menjadi terang bukan hanya bangsa Yehuda saja. Walaupun bangsa Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa perjanjian Tuhan. Bukan itu saja yang akan diselamatkan. Bukan itu saja yang akan ditolong. Bahkan bangsa-bangsa, seluruh bangsa termasuk kita, ya, untuk membuka mata yang buka, mengeluarkan orang hukuman dan lain-lain. Ini sudah dimuatkan dalam kitab Yesaya. Nah, sekarang kita lihat yang nyanyian yang kedua. Ini yang tadi yang pertama, Yesaya 42, sekarang nyanyian yang kedua, yaitu Yesaya 49. Ya. Nah, ini dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan menjadi hambanya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesaya sendiri adalah hamba Tuhan. Ya. Dikatakan lagi 496 dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ujung bumi. Ya. Nah, dari sini dilihat bahwa ada hamba yang ada di dalam kitab, di dalam Yesaya sendiri. Tapi pada akhirnya akan dilahirkan seorang hamba lain yang menjadi Mesaya, yang menjadi yang terjanjikan, yaitu dia yang akan menegakkan suku-suku Yakub, suku-suku Yehuda, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, yang masih mau mengikuti Yesus, yang masih mau bertakwa dan mengikuti apa ajaran-ajaran daripada Tuhan Bapa di surga. Dan dia akan kembali lagi, aku Bapa di surga, aku Yahweh akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan bangsa Yehuda saja, bukan bangsa Israel saja, tapi semua bangsa. Untuk apa? Untuk supaya setiap manusia yang kuciptakan bisa diselamatkan. Dan sampai di mana? Dia katakan, bukan sampai hanya di tanah Yehuda, di Israel, di Middle East, di daerah Mesopotamia, bukan, tapi sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah menyiapkan kita yang lahir sesudah bangsa-bangsa Israel, yang lahir sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sudah disiapkan oleh Tuhan, bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa kita akan diselamatkan. Dan kita yang tinggal di Indonesia pun ikut dalam rencana penyelamatan Tuhan ini. Kita tidak harus menjadi bangsa Israel untuk diselamatkan. Walaupun orang-orang Israel itu adalah bangsa yang dipelihara, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang diberikan perjanjian, dan lain-lain. Tapi tetap Tuhan pada waktu Yesaya sudah menubuatkan bahwa semua bangsa akan diselamatkan dan tidak cukup bukan hanya orang-orang yang tinggal di daerah Middle East, tapi juga orang-orang yang tinggal di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Ya. Itu pesan yang besar sekali. Itu pesan yang begitu dahsyatnya. Maka dikatakan bahwa hamba yang kedua 496 ini adalah menjadi syarat dengan makna teologis. Di sini dikatakan dari permulaan bahwa misi universal hamba Tuhan yang akan datang, dia tidak datang hanya untuk Israel, tapi menjadi terang dan keselamatan global. Nah, inilah yang kita angkat, kita lihat sendiri di dalam Yohanes, di mana kepenuhan dari apa yang Tuhan janjikan, bahwa keselamatan universal lewat hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan digenapi di dalam Yohanes 5. Ya. Nah, kalau kita lihat Yohanes 5, 19-47, kita melihat kepada kesaksian Tuhan Yesus sendiri mengenai dirinya. Ini penting juga, ya. Nomor 23, 5:23 ya. Supaya semua orang menghormati anak seperti mereka juga menghormati Bapa. Artinya siapa? Menghormati Yesus sama dengan menghormati Allah Bapa di surga. Dan karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang menghormati aku sebagai anak, sebagai putra Allah, ia juga yang tidak menghormati juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, anak ya, sebab dia tidak mengutus Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapapun juga, semua orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia,
kepada Bapa yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Nah, sama dengan apa yang tadi dikatakan, keselamatan universal ditulis di Yesaya. Dan siapakah hamba Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dimuatkan oleh Nabi Yesaya, yang dibuatkan oleh Yesaya, yaitu Yesus sendiri, yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga dan dimuatkan oleh Yesaya, yaitu Yesus sendiri. Dan dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sampai kapanpun. Karena apa? Karena dengan mengikuti Yesus, karena dia percaya kepada Yesus, kita-kita semua yang percaya kepada Yesus, kita-kita semua yang membawa apa yang Yesus katakan dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan menurut sabdanya, ia sudah pindah dari alam maut ke alam hidup. Nah, kita-kita ini yang hidup di tahun 2025 dan kita bisa mengikuti apa yang Yesus katakan, mengikuti dan melakukan, maka kita dikatakan oleh Yesus sendiri, kita dianggap sudah pindah dari alam maut dan masuk ke dalam kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang kekal. Dan dia katakan dalam 25, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Nah, ini yang tadi kembali lagi kalau dari Yesaya dibawa tipikal fenomena di mana di situ sudah dikatakan bahkan ada ya hamba yang akan hidup dan membawa keselamatan. Dan itu diberikan kekuasaan itu kepada Yesus untuk menghakimi. Karena apa? Karena dia dipilih menjadi anak manusia walaupun kodratnya, walaupun pribadinya adalah manusia. Maka dia disebut sebagai penyelamat Mesaya, anak manusia. Dan itulah di mana ada perjanjian baru yang sudah menggenapi perjanjian lama. Dan ini penting secara teologis bahwa kita lihat tadi ya, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Ingetin ya, mendengar ya. Mendengar bukan hanya mendengar secara akustik, lewat telinga. Tapi juga taat kepada perkataanku. Mendengar artinya bukan hanya mengerti. Mendengar artinya kita juga harus melakukan. Dan kemudian percaya kepada dia, kepada Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan dia sang Bapa. Nah, ini penting karena kita ada makna teologis yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan kesaksian Tuhan Yesus mengenai kehidupan kekal. Dia yang mengutus aku, yaitu hom pempasme. Ini bahasa Yunaninya, ya. Nah, ini apa konteksnya? Ini penting karena Yesus di dalam Injil Yohanes ini dikatakan 20 kali lipat mengatakan dia yang mengutus aku. Kalau dia cuma ngomong sekali, oh ya mungkin sepintas lalu, tapi kalau 20 kali, itu artinya Yesus meant something. Yesus berkata benar-benar apa yang menjadi penting di dalam Injil Yohanes itu. Ya. Di dalam Injil Yohanes yang pertama adalah pengutusan. Ya. Yesus selalu mengatakan bahwa otoritas dan misinya berasal dari Bapa di surga karena itu dia diutus oleh Bapa di surga. Ini bukan kehendaknya dia untuk datang ke manusia, untuk datang ke dunia, repot-repot disalibkan dan lain-lain, tapi dia diutus oleh Bapaknya di surga. Sampai 20 kali dia katakan demikian. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia diutus Bapa di surga sebagai anak manusia, dia mempunyai legitimasi keilahiannya saja. Sebagai keilahian, dia bukan manusia sebagai guru yang menyebut-nyebut dirinya ilahi, bukan. Tapi dia memang diutus oleh Bapa sendiri, yang diutus secara resmi oleh Bapa di surga untuk umat manusia. Sehingga karena dia mempunyai otoritas penuh, maka dia mempunyai kepenuhan dalam mengajarkan, kepenuhan dalam memberikan hal-hal yang ilahi, bahkan menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. Itu semua karena apa? Karena dia punya otoritas penuh dari Bapa di surga. Dia yang mengutus Yesus sendiri. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, pada waktu Yesus dilahirkan, Yesaya sudah ada. Dan pada waktu Yesaya bernubuat, di situ ada Yesus. Jadi dengan perkataan lain secara teologis ini dikatakan sebagai pengutusan praeksistensial.
Artinya sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dari Allah Putra, Allah Anak menjadi manusia, dia sudah masuk di dalam kepenuhan Yesaya lewat Roh Kudus. Dan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya tadi. Jadi ini penting, ada pengutusan pre-eksistensial karena ini menjadi bagian daripada rencana penyelamatan Bapa di surga, ya. Dan yang paling akhir menunjukkan karena dia yang mengutus aku. Dia sangat patuh apa yang Tuhan katakan, yang Bapaknya katakan. Maka dia sangat dia sangat mematuhi apa yang Bapaknya suruh dia lakukan. Dengan perkataan lain, relasinya dia sangat menghormati Bapa dan dia menjunjung tinggi apa yang Bapa di surga mau dia lakukan di dunia ini sebagai manusia walaupun dia harus menderita. Nah, inilah empat ajaran dalam konteks Injil Yohanes. Dia yang mengutus aku. Siapapun yang tidak merasakan bahwa kita sudah berasa beruntung dan kita benar-benar bersyukur bahwa Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, berarti dia tidak mau mengerti bahwa dia tidak bisa menerima apa yang Allah berikan pada kita, yaitu seorang anak manusia yang berupa Tuhan Yesus yang akan membantu dan kita bahkan akan diselamatkan. Padahal jelas sekali dilakukan dan dikatakan di dalam Injil, di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, ini berikutnya artinya apa? Kalau kita hubungkan antara Yesaya nyanyian yang kedua, ya, dengarkanlah bangsa-bangsa karena aku telah memanggil, Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan, yaitu siapa? Ya Yesus. Telah menyebut namaku sejak dalam perut ibunya, Maria, ya Yesus. Dan dihubungkan dengan Yohanes 5 tadi. Bahwa dia mengutus aku. Ini bukan kebetulan. Ini bukan by chance happening. Bukan karena kesempatan yang terjadi. Bukan, tapi ini karena memang rencana besar Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan tidak percaya dalam hal ini. Ini adalah benar-benar yang Tuhan mau lakukan dan bukan kebetulan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita harus mempercayai Tuhan Yesus adalah anak Allah dan itu memang sudah bagian daripada rencana Allah, ya. Sehingga memang tujuan Allah adalah memberikan hidup kekal bagi kita semua. No doubt kita akan diterima dalam kerajaan surga as long as kita banyak bertumpu pada Dia, kita percaya Dia, kita menerima Dia sebagai penyelamat kita dan kita menjalankan apa yang Dia maui, ya. Kita patuh padanya seperti anak putra patuh pada bapaknya. Yesus patuh pada Allah Bapa di surga. Dan kita manusia, kita patuh Tuhan Yesus, kita patuh kepada Allah Bapa di surga juga. Nah, kalau kita melakukan itu, artinya kita memenuhi apa yang ditulis di Yesaya nyanyian kedua 49 sampai Yohanes 5:24. Karena kita yang dimintakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus katakan, bukan hanya percaya, tapi kita harus merespons, menjawab apa yang Tuhan Bapa di surga maui. Yaitu apa? Yaitu percaya dia yang sudah mengutus Yesus sendiri. Artinya, kita yang tadinya punya banyak dosa, kalau kita pun sekarang banyak dosa, tapi kalau kita menerima Tuhan Yesus dan sudah diputuskan oleh Bapa di surga bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, kita akan diselamatkan. Kita akan mempunyai hidup kekal. Itulah janji Tuhan karena keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma Allah. Keselamatan hidup kekal adalah rahmat Allah. Keselamatan adalah Ini pemberian sih tinggi sih. yang Telung Tuhan atus, tapi yang berikan. datang dari 500, 306. Maaf, itu bisa dimatiin ya, sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada banyak sekali hal-hal yang memang bersentuhan satu dengan yang lain. Dari perjanjian lama sejak dinubuatkan oleh Yesaya. Bukan kebetulan, tapi memang sudah rencana Allah. Ya. Nah, dengan demikian ada kesatuan teologis. Ya. Tidak ada fragmentasi di dalam Alkitab itu. Maka kalau kita bicara mengenai, oh ya saya sukanya yang perjanjian lama.
Oh, saya hanya suka perjanjian baru. Oh, saya hanya suka membaca Injil. Oh, saya suka hanya membaca surat Paulus dan lain-lain. Itu artinya kita tidak bisa mengerti rencana keselamatan Allah keseluruhan. Itu menjadi hanya fragmentasi saja. Dan kita harus membacanya dengan kepala yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita bertakwa dan kita berdoa bahwa Roh Kudus datang pada kita sehingga kita konsisten di dalam mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal yang kecil maupun yang besar, tapi keselamatan universal kekal adalah bagian daripada rencana penyelamat Allah dan kita adalah faktor aktor yang menjadi pemain di dalam rencana penyelamatan. It's still ongoing. Rencana penyelamatan manusia itu still ongoing sampai satu hari dunia itu kiamat. Bukan berhenti di perjanjian baru, tidak. Berhenti di mana di Wahyu, tidak. Buku itu memang ditulis, tapi rencana keselamatan Allah masih berjalan sampai saat ini, Mei tahun 2025. Dan kita adalah bagian daripada rencana Allah tersebut. Karena sifatnya universal. Dan sampai kapan ya kita nggak tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu. Dan dia yang punya rencana, dia tidak akan memberitahu kita, besok akan kiamat. Tidak pernah dikatakan bahwa kiamat dan rencana yang terjadi, hanya aku yang tahu, karena aku yang mempunyai rencana itu, dan aku yang berhak tahu, dan kalian tidak bisa tahu, karena rencanaku adalah bukan rencanamu. Waktuku adalah bukan waktu. Waktu kita adalah kronos. Waktu Tuhan disebut kairos. Satu hari, Tuhan mungkin bisa 1000 tahunnya kita. Sehingga apa yang kita bisa lakukan? Ya hanya bertindak apa yang dia maui. Sampai satu hari, setiap dari kita dipanggil kembali ke rumahnya. Dan Tuhan katakan kalau kita bisa melakukan itu dan kita sudah bertakwa dan kita sudah mengikuti rencana-rencana Allah dan kita benar-benar mempunyai kesempatan yang baik untuk menunjukkan pada Allah sendiri bahwa kita sudah mengikuti jalannya, kita akan diselamatkan. Dari dua buku ini sudah jelas, Yesaya dan Yohanes. Tapi kalau kita hanya suka salah satu perjanjian lama atau salah satu buku, kita tidak bisa mendapatkan story atau cerita yang lebih lengkap. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa lebih banyak ditulis Injil Yohanes? Kenapa Anda di Matius, Markus, Lukas, dan lain-lain? Ya. Jawabannya yang paling benar adalah karena di Injil Yohanes dikatakan dia yang mengutus aku itu. Di mana kalau di Injil Yohanes diintegrasikan siapa Kristus. Di situ dijelaskan ketaatan Kristus sebagai hamba Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sehingga kelihatan keterikatan antara Bapa dengan anak, Bapa dengan putra itu jelas sekali di Injil Yohanes dan kristologi dalam teologi itu jelas sekali digambarkan di dalam Injil Yohanes. Nah, kalau gitu kita tidak harus membaca Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. No, tetap kita membaca sebagai satu narasi yang besar. Tapi memang pada waktu itu mungkin Roh Kudus tidak menuliskan, tidak mendiktekan apa yang harus diketahui lewat Injil-Injil yang Markus, Matius, dan Lukas itu. Karena dia lebih sinoptik, aspek kerajaan Allahnya yang besar. Tapi kalau mengaspek kristologinya pada Yesus, disinilah reflektif diskusi mengenai Yesus di dalam seperti Kristus itu dituliskan dalam Injil Yohanes. Sehingga relasi keberadaan Kristus di dunia, kalau kita mau baca di antara keempat Injil, Yohanes yang paling besar, karena disitulah Roh Kudus berkata, disinilah kita diterangkan bagaimana Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah Mesaya. Yesus adalah yang dijanjikan. Disitulah kita bisa membaca. Dan apa yang dinubuatkan di Yesaya 42, 49 sebagai nyanyian pertama dan nyanyian kedua, dituliskan oleh Roh Kudus lewat kitab Yohanes, terutama di 5. Terutama dia yang mengutus aku. Ya.
Nah, ini mengembalikan kita kepada tema bahwa dia adalah Yesus yang dipanggil ilahi sejak dari awal, di mana di dalam 49 nyanyian kedua dikatakan mi betenkara Yahweh Shem, artinya dari kandungan Yahweh Elohim telah memanggil namaku. Dan siapa yang dipanggil oleh Yahweh? Yaitu Yesus. Tapi yang ngomong Yesaya. Pada waktu nabi tersebut hidup. Jadi mekanismenya bagaimana? Ya, Allah Roh Kudus yang datang kepada Yesaya, dia membawa pesan ke seluruh dunia lewat Yesaya bahwa Yahweh telah memanggil namaku. Yahweh telah mengetahui dan memberikan nama Yesus kepada dia. Bahkan Yahweh memberikan nama Kristus kepada Yesus. Dan itu dari kandungan. Daripada waktu dia sebelum ini. Jadi pre-existential daripada kenyataan di mana Yesus sebelum dilahirkan, dia sudah dinubuatkan ratusan tahun oleh Yesaya. Dan oleh Yesus diulangi lagi. Kamu ya, barang siapa yang mendengar firman-Ku, barang siapa yang mendengar sabdaku dan percaya kepada dia, pada Bapa yang mengutus aku, itu yang akan diselamatkan. Artinya apa? Inisiatif daripada keselamatan ini bukan dari Yesus sendiri, tapi dari Bapa di surga. Dari Allah sendiri, Allah Bapa. Tapi Allah Bapa menggunakan mekanisme Allah Putra untuk menyelamatkan. Allah Anak menyelamatkan lewat kelahiran, proses yang namanya inkarnasi. Yaitu di mana Tuhan berinkarnasi berupa bentuk menjadi manusia. Dan disitulah rencana Allah yang sudah ada sejak awal, sejak bumi dibuat. Di Kejadian 1:1, Tuhan melihat pentingnya adanya bumi dan beserta isinya dan lain-lain. Apakah di situ sudah ada Yesus? Sudah ada. Bentuknya apa? Allah, Tuhan, Yahweh, Elohim. Di situ ada rohnya juga, di mana dikatakan roh Allah melayang-layang, itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi kembali lagi kita katakan bahwa kepercayaan itu berarti membawa keselamatan. Keselamatan adalah universal untuk semua bangsa di dunia. Tapi artinya bahwa kita bisa kita mendengarkan bukan hanya mendengarkan lewat telinga, lewat akustik kita, tapi kita taat melakukannya. Mendengar dengan ketaatan, bukan hanya mendengar masuk kiri, masuk kiri, keluar kanan. Tidak. Tapi justru masuk kiri, diinternalize dalam kita, atau dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar dari hati kita, lewat mulut kita, dari pemikiran kita, dan lain-lain, itu adalah benar-benar yang kita dapatkan dari Roh Kudus. Karena kalau kita mengundang Roh Kudus di dalam hati kita, maka semua apa yang kita dengar akan dibantu oleh Roh Kudus dicernakan. What should I do? What I'm supposed to do? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku ada masalah, tanya pada Tuhan. Bagaimana bisa melakukan? Mungkin kadang-kadang dia tidak memberikan jawaban saat itu juga, tapi jawaban akan terjadi karena di situ Roh Kudus membantu. Di situ Tuhan Yesus membantu. Nah, itulah yang dikatakan pendengaran. Berarti bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengintrospeksi dan melakukan. Dia akan selalu merespon apapun yang kita minta. Tuhan katakan, ketuklah pintu maka aku menjawab ketukanmu. Dimanapun juga, kapanpun juga, dalam situasi apapun juga. Kalau engkau tidak mengetuk dalam hal-hal, itu rugi engkau karena aku sudah membuka diriku kepadamu. Kenapa kamu masih takut? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Kenapa kamu masih malas? Kalau engkau tidak melakukan itu semua, berarti engkau tidak dekat padaku. Kalau engkau tidak dekat kepada aku, berarti engkau tidak dekat pada Dia yang mengutus aku. Bagaimana rencana keselamatan Bapakku di surga akan berjalan dalam kehidupanmu kalau engkau tidak mendengarkan, tidak mendekatkan diri. Nah, ini jelas. Apa yang dikatakan Yesaya sudah terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah terjadi. Dan bahkan sampai saat ini, kalau dia tidak datang di perinkarnasi sebagai manusia, kita tidak bisa berharap banyak pada Yesus. Kalau dia tidak merendahkan dirinya dari Allah,
menjadi manusia, maka kita tidak akan bisa berkesempatan untuk berkata-kata, meminta tolong. Kita minta arahan. Apa yang harus aku lakukan dengan semua masalah yang ada di dunia ini? Disitulah maka dengan adanya Yesus yang menjadi pendengar dan melakukan apa yang kita minta kepada Dia, sungguh menjadi Tuhan yang dekat pada pribadi kita. Sungguh Tuhan yang kita bisa benar-benar uh, uh, menjadi acuan kita, yang kita bisa benar minta tolong. Dan itu tidak terjadi pada Allah-Allah lain. Tidak terjadi pada siapapun juga kecuali Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa memang ini adalah identitas kita sebagai Kristiani. Kita mendapatkan Yesus Kristus yang tidak bisa dipisahkan dari Allah sehingga dia adalah utusan ilahi sendiri. Dia bukan berdiri sebagai pribadi yang dia mau karena dia egonya, pride-nya besar. Aku bisa melakukan ini, melakukan tidak. Kuasa-kuasa yang dia dapatkan adalah berasal dari Bapaknya. Tapi dia melakukan itu semua untuk kebaikan kita manusia. Dan itu adalah benar-benar anugerah rahmat yang besar untuk kita semua. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ya, teman-teman sekalian bahwa dimensi eskatologis. Eskatologis artinya akhir zaman kita melihat di sini udah bisa kita lihat bahwa kita ini benar-benar anak Tuhan yang memang mau diselamatkan oleh Tuhan. Penggenapan daripada akhir sejarah keselamatan adalah kita semua berkumpul di kerajaan surga dengan Yesus, dengan saudara-saudara kita, dengan family kita, dengan siapapun kita kenal. Asalkan kita percaya, kita mematuin, mendengar bukan hanya mendengarkan lewat telinga, tapi melakukan apa yang Tuhan maui. Maka Tuhan akan melihat kita sebagai orang-orang yang tergenapi. Orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita selalu melawan. Oh, enggak lah, dia cuma ada hanya ide. Oh, enggak lah, aku tuh nggak merasakan karena aku enggak bisa lihat dia. Oh, enggak lah, itu kan cuma tulisan zaman kuno. Maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kita tidak mematuhi dia yang mengutus Yesus. Dengan arti kata lain, bahwa ini adalah cara Allah untuk menyapa kita. Cara Allah Bapa di surga untuk memastikan bahwa kita selalu dalam jalan kebenaran. Cara Allah untuk mendekatkan diri pada kita. Jadi apapun yang dia lakukan, itu memang mau mendekatkan diri supaya kita bisa berjalan dengan dia. Kita bisa berbicara dengan dia. Dan apapun dosa-dosa yang sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah bisa dihilangkan dengan adanya nubuatan dan akhirnya dipenuhi oleh Kristus Yesus sendiri. Dan dia hanya kita minta satu. Ya, minta dua sebenarnya. Satu, Tuhan Yesus ditanyain, apa perintah Allah Bapa yang paling besar? Kata Yesus apa? Masih ingat? Satu, cintailah Bapakmu di surga dengan sepenuh hati. Yang kedua apa? Cintailah sesamamu manusia dengan sepenuh hati. Nah itulah mendengarkan ajaran Allah bukan artinya hanya mendengarkan tapi menjalankan, terutama menjalankan satu dan dua, mencintai Bapa di surga dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah mencintai sesama kita sepenuh hati. Itu adalah mendengarkan melalui ketaatan apa yang kita lakukan. Ya. Implikasinya apa? Ya kita berserah penuh. Kita taat penuh. Kita harus menjadi saksi nyata adanya kebesaran Allah yang sudah mau menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, kita harus menyeladanin guru kita, guru ilahi kita, yaitu Yesus Kristus, di mana dia sudah taat, di mana dia sudah menjadi pelayan terhadap pelayan rasul-rasul, pelayan pengikut-pengikutnya. Ingat cerita yang 5.000 orang di mana dia hanya punya 5 ikan, ada 5 roti, 5 ikan, tapi dia bisa, itu juga dia menjadi pelayan. Dia merasa iba dan dia minta. Murid-muridnya bilang, oh mereka sudah pulang aja. Nggak usah ngikutin kita. Nyariin penginapan tuh nggak bisa kalau banyak orang, 5.000 orang. Tapi Yesus tetap melayani. Yesus as a servant.
Yesus pelayan yang setia. Yesus sampai pelayan yang setia sampai dia harus menderita dan berkorban untuk kita. Sehingga dia membuat semua kesempatan untuk juga menolong kita dalam kehidupan kita. Dia melayani kita dengan cara juga menolong apa yang kita maui. Dan kalau kita lihat dari Yesaya sampai Yohanes, semua itu akhirnya dia mau loh menolong. Dan itu penolongan itu menjadi nyata ketika Yesus sendiri datang ke dunia. Ketika Yesus sendiri mau menjadi manusia dan dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit, dia bisa mengampuni orang yang berdosa, dia bisa memampukan kita melakukan sesuatu lewat Roh Kudus, dia memberikan harapan bagi semua orang yang putus asa. Begitu dahsyatnya apa yang Tuhan Yesus mau lakukan, dan semua itu udah ditulis dari Yesaya sampai ke Yohanes 5. Artinya apa? Kedatangan Yesus ke dunia itu adalah pewahyuan Allah, rencana Allah, tindakan ilahi yang mau membantu dan menyelamatkan manusia termasuk kita-kita secara konkret, ya, secara benar-benar real time. Bukan hanya kayak artificial intelligence, namanya artificial. Tidak, ini real. Ini benar-benar benaran. Ini benar-benar personal yang kita bisa rasakan. Bukan kayak mesin yang diciptakan manusia tapi dia tidak mempunyai jiwa. Ini justru adalah hal yang berasal dari Allah sendiri. Kebesaran yang dia punyai sehingga dia mau datang ke dunia membantu kita. Nah, itulah esensi daripada diskusi pada malam hari ini, di mana kepenuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan akhirnya implikasinya adalah Tuhan sendiri datang sebagai inkarnasi. Dia mau menolong kita dalam kehidupan kita, asal kita bertakwa dan bertumpu kepadanya. Dahsyat sekali. Bukan main, ya. Pesannya bukan main, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang mau melakukan ini. Allah yang benar-benar mempunyai kekekalan. Allah yang sebetulnya bisa aja, oh manusia berdoa masa bodoh sama mereka. Pokoknya aku sudah menciptakan dan memberikan kebaikan, tapi mereka tidak. Justru Allah yang berkuasa, Allah yang begitu bijaksana, dia mau datang menyelamatkan kita. Pertolongan ya begitu besar. Oke, kita sudahi malam hari ini, ya. Kita dengarkan satu lagu, ya. Ini sebenarnya dinyanyikan oleh teman kita Rita, tapi secara baik malam hari ini kita akan mendengarkan lagu yang berjudul ini, Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur